Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas dan juga Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah berada di studio. Di sini juga ada Neza yang istrinya baru saja melahirkan kemarin. Selamat ya, Neza, atas kelahiran putra yang kedua. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, sehat. Baik, kita akan mengambil tema mizak atau sumpah yang diambil oleh Allah dari Bani Israel dan demikian juga kepada kaum muslimin, umat Islam. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam pemahaman kita kepada Al-Quran dan apa-apa yang diuraikan oleh guru kita dapat kita cerna dengan baik. Sumpah atau mizak yang diambil dari Allah dari Bani Israel, demikian juga kepada umat Islam. Ustadz Isa akan menyampaikan pengantarnya. Tafadhal Ustadz Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadz Husain dan Om Krisna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji Ustadz di dalam Al-Qur'an, Allah berulang kali menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq atau yang disebut dengan perjanjian kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ada wa id akhadna mitsaqa bani Israil wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada kalian dan mengangkat Gunung Tur Sina. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqakum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian daripada nabi dari engkau sendiri, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, ini mitsaq ini atau perjanjian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ini seperti apa Ustaz? Kembali kemana mitsaq ini Ustaz? Dan kalau kita lihat lagi banyak sekali Ustaz sekarang itu perbedaan, pertentangan di antara umat Islam itu timbul karena riwayat. Apakah mitsaq ini adalah riwayat atau mitsaq ini sama riwayat perbandingannya seperti apa Ustaz? Kurang lebih seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min 'indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa setia Radio Silaturrahim, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim, kepada kerabat kerja di studio,
kepada seluruh keluarga besar umat manusia yang sedang menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini, kelak akan menghadap ke hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Maka selagi kita memiliki kesempatan, mari bersama-sama kita melakukan evaluasi terhadap pekerjaan amal kita selama ini. Apakah akan mengantarkan kita menuju keselamatan? Apakah akan menjerumuskan kita dalam murka Allah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk berjalan di atas jalan keselamatan yang Allah ridhai. Tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah hapuskan dosa kesalahan kita, masukkan kita ke dalam rahmat-Nya, kumpulkan kita bersama para nabinya dan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ditanyakan oleh saudara kita Al-Ustaz Isa bin Ahmad Taufik berkaitan dengan mitsaq yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, termasuk yang diambil dari Bani Israel dan diambil juga dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa idz akhadna minan nabiyyin. Ini merupakan hal yang gaib bagi kita, umat Islam. Oleh karena itu Allah perintahkan Rasulnya untuk menerangkan. Wadhkur, dan terangkan wahai Rasulullah. Rasulullah mendapatkan pemberitahuan dari Allah. Ketika kami mengambil sumpah dan janji dari para nabi. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ketika kami mengambil dari para nabi sumpah dan janji mereka. Karena al-mitsaq adalah janji yang diiringi, didukung oleh sumpah. Wa minka, begitu pula dari engkau wahai Rasulullah. Kemudian wa min Nuhin, dari Nabi Allah Nuh sebelumnya. Kemudian wa Ibrahim, begitu pula Allah mengambil sumpah dari Ibrahim. Maksudnya umat Ibrahim. Kemudian wa Musa, begitu pula dari Musa dan umatnya. Wa Isa bin Maryam, begitu pula dari Isa putra Maryam alaihi mussalatu wassalam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil dari mereka sumpah dan janji yang amat berat. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim. Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka kelak. Akan melihat siapa yang betul-betul jujur dalam menjalankan amanat Allah dan memenuhi mitsaq mereka. Kemudian wa'adda lil kafirina adzaban alima, dan Allah persiapkan bagi orang-orang kafir azab yang maha pedih. Ini adalah ayat dalam suratul Ahzab 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa Allah mengambil sumpah dari para nabi. Demikian pula dari para pengikut mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, berbicara kepada nabinya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Kalau kamu tidak lakukan, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam saat-saat kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW, kita ingin jangan peringatan tersebut hanya merupakan perayaan yang kosong. Tapi kita ingin betul-betul mengingatkan kita akan misi Nabi kita. Untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW,
Maka kita buktikan melalui apa? Melalui kecintaan kita, hormat kita, pengamalan kita terhadap Al-Quran. Karena ini merupakan risalah Allah yang disampaikan oleh Nabi kita. Apabila kita menyambut Al-Quran, mencintainya, mempelajari, mengamalkan isinya, menjadikannya sebagai pedomannya, kita membuktikan cinta kita pada Allah dan cinta kita juga pada Rasulullah SAW. Jadi jangan hanya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, tapi kita ingat, kita peringati Maulid Nabi kita Muhammad sebagai seorang Rasul yang membawa risalah dari Allah. Nabi tidak berbahagia dengan pujian-pujian yang kita lontarkan untuk dirinya. Tapi yang diinginkan Nabi dari umatnya, menyambut risalah yang disampaikan. Kemudian menyebarkannya kepada umat manusia dan hidup dengan petunjuk Allah. Ini merupakan hal yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita kembali ke belakang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah sebanyak 2 kali mengenai apa? Mengenai sumpah yang Allah ambil dari Bani Israel. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Terangkan pada mereka wahai Rasulullah. Karena bangsa Arab tidak mengetahui hal ini kan pada saat itu, begitu pula kita. Terangkan pada mereka ketika kami mengambil sumpah dari mereka Bani Israel. Kemudian kami angkat gunung Tur Saina. Allah cabut gunung tersebut dari akarnya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di atas kepala mereka. Sambil mengucapkan janji dan sumpah mereka. Lalu Allah berkata pada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kemampuan dan kekuatan kalian. Wadhkuru ma fi, pelajari, renungkan apa yang terdapat di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini jalan menuju ketakwaan. Tapi sayang, thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kalian bukan menerima, mengikuti, kalian berpaling setelah itu. Meninggalkan kitab Taurat digantikan dengan Talmud yang berisikan riwayat-riwayat, cerita-cerita dan pendapat-pendapat manusia yang semakin hari semakin membuat mereka jauh dari kitab Allah. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karunia Allah terhadap kalian dan rahmatnya, pasti kalian akan termasuk orang yang merugi. Tapi Allah dengan rahmatnya memberikan maaf, mengingatkan kalian berulang kali. Kemudian dalam ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah Allah berfirman pada ayat 93, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Ceritakan pada mereka wahai Rasulullah ketika kami mengambil sumpah dan janji mereka. Kami letakkan gunung Tur Saina di atas kepala mereka. Bayangkan coba gunung di atas kepala. Untuk meyakinkan mereka, menunjukkan bahwa ini hal yang serius. Ambillah yang kami berikan kepada kalian. Kemudian, wasma'u. Dan dengarkan, artinya patuhi. Jawaban mereka, qalu sami'na. Kami dengar ya Allah, tapi wa asayna, kami menolak untuk patuh dan tunduk. Menolak untuk ikut kitab Allah. Wa ushribu fi qulubihimul ijla. Jiwa mereka telah dikuasai kecintaan pada anak lembu yang dibuat oleh Samiri. Anak lembu ini bukan hanya menggambarkan anak lembu secara pribadi, tapi juga bersifat simbolik. Bagaimana kitab Allah yang mengajak mereka, yang disampaikan Nabi Allah Musa mereka tidak ikuti, ajakan orang-orang seperti Samiri mereka ikuti. Walaupun Samiri telah meninggal dunia, banyak Samiri-Samiri yang baru bermunculan yang mengajak orang untuk berpaling dari kitab Allah. Wa ushribu fi qulubihimul ijla, mereka dikuasai oleh kecintaan
kepada anak lembu tersebut yang dibuat oleh tangan-tangan kotor Samiri. Bikufrihim, disebabkan karena keingkaran mereka nggak cocok dengan kitab Allah. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakan betapa buruknya apa yang dianjurkan oleh keimanan kalian kalau kalian mengaku beriman. Kira-kira banyak nggak orang Islam mengaku beriman tapi nggak suka terhadap Al-Quran? Banyak. Bahkan disuruh pilih antara Quran sama Pancasila, padahal Pancasila merupakan buah Al-Quran. Jadi kan sudah kebangetan. Rupanya orang-orang semacam ini menunggu azab Allah untuk datang padanya. Jadi antum lihat bagaimana dari ungkapan tadi kita bisa melihat mereka tinggalkan kitab Allah, gantikan dengan anak lembu. Begitu juga di tengah-tengah kita banyak yang meninggalkan kitab Allah. Lalu mereka mengajukan alasan dan argumentasi yang bermacam-macam. Mereka mengabaikan wasiat Allah dan sumpah yang Allah ambil. Begitu juga pada surat Al-A'raf Allah berfirman, wa idna taqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla. Ketika kami mengangkat gunung Tursaina di atas kepala mereka seolah-olah merupakan apa? Merupakan awan yang berada di kepala mereka. Khudhu ma ataina wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan mereka menduga bahwa gunung tersebut akan jatuh di atas kepala mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan semaksimal kekuatan kalian. Wadhkuru ma fi, pelajari apa yang terdapat di dalamnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita melihat betapa seriusnya Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah. Kemudian dari Bani Israel, dari para ahli kitab, wa idh akhadna mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuhu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ketika kami mengambil sumpah perjanjian dari para ahli kitab, bukan dari nabinya, dari para ahli kitabnya, latubayyinunnahu lin-nas, jelaskan isi Alkitab kepada manusia. Wala taktumuna, jangan kalian sembunyikan. Ternyata fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka campakkan di belakang mereka. Washtarau bihi thamanan qalila, mereka justru dengan ayat Allah mereka jual untuk mendapatkan kesenangan dunia. Jadi kata thamanan qalila, dunia dan seluruh isinya merupakan harga yang murah dibandingkan kebenaran Al-Quran. Washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Betapa buruknya apa yang mereka beli dengan menjual ayat-ayat Allah. Coba antum perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan berkaitan dengan kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari kita. Dan orang yang melanggar perjanjian termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Sebagai contoh dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wa'aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Penuhilah ahdullah kalau kalian berjanji. Ada sebagian orang beranggapan ahdullah di sini adalah janji yang diiringi dengan sumpah kita menggunakan nama Allah. Padahal ahdullah di sini adalah kitabnya. Kitab Taurat dinamakan Al-Ahdul Qadim, perjanjian lama. Injil dinamakan Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Quran Al-Ahdul Akhir, perjanjian yang terakhir. Karena tidak ada kitab lagi setelah Al-Quran. Jadi penuhi janji Allah bila kalian berjanji, menggambarkan antara ucapan dan perbuatan harus sesuai. Wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Jangan kalian batalkan sumpah kalian setelah kalian apa? Setelah kalian tegaskan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian. Perhatikan jawab. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Jangan kalian seperti wanita yang sudah memintal benangnya hingga menjadi apa? Menjadi bahan dan cita, atau dipreteli kembali.
Begitu juga orang yang telah berjanji kepada Allah sebagai seorang yang beriman, mengatakan sami'na wa ata'na, tahu-tahu tidak ditepati. Berarti apa? Berarti apa yang diucapkan, yang dijanjikan, semua merupakan hal yang tidak benar. Dan orang semacam ini termasuk dalam bilangan orang-orang yang fasik. Waliyadzubillah. Allah berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Siapa الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah tidak merasa canggung untuk memberikan perumpamaan melalui seekor nyamuk atau yang lebih apa? Melalui seekor lalat atau yang lebih dari lalat. Atau yang lebih kurang, lebih kecil dari lalat. Seekor nyamuk saja penuh dengan keajaiban bila orang meneliti. Adapun orang yang beriman begitu mendengarkan perumpamaan, mereka bukan melihat makhluk yang kecil, tapi melihat ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah. Mereka mengatakan, kami beriman kepadanya. Adapun orang-orang yang kafir, mereka menyepelekan perumpamaan tersebut karena mereka orang yang tidak berakal dan faham. Apa tujuan Allah memberikan perumpamaan dengan hal-hal seperti ini? Banyak manusia melihat kebenaran dengan kekayaan, dengan kemajuan teknologi. Mereka tergiur dengan kemajuan yang dicapai oleh Barat. Lalu mereka memandang remeh petunjuk dan ajaran Allah. Karena apa? Karena mereka tidak berakal. Petunjuk yang datang dari pencipta mereka yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, penyayang mereka abaikan. Mereka bangga dengan kemajuan-kemajuan yang dipertontonkan oleh Barat. Tapi dalam apa? Dalam kebangkrutan rohani mereka. Kebangkrutan jiwa mereka dan kerusakan kehidupan mereka. Nah, kalau orang yang beriman tidak berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak mengamalkan isinya, lalu mereka mengikuti gaya hidup, ya, dan sistem nilai Barat, biasanya lebih parah lagi. Seperti orang di tengah-tengah tangga, di atas tidak, di bawah tidak. Akhirnya apa? Yang buruk-buruk mereka ambil dari Barat, mereka ikuti berbagai macam gaya hidup mereka, tapi tidak sama sekali apa? Bekerja seperti yang dikerjakan oleh mereka. Manusia-manusia seperti manusia yang kita anggap ampas, tidak berguna, karena hanya menghabis-habiskan potensi umat, menimbulkan kerusakan, tapi tidak memberikan sumbangsi kontribusi dalam peradaban manusia. Lalu Allah sebutkan, ya, Allah menyesatkan dengan perumpamaan ini banyak orang, maksudnya membiarkan tersesat karena tidak sama sekali apa mau berpikir dan merenung. Tapi Allah berikan petunjuk melalui perumpamaan ini banyak orang. Tapi yang Allah sesatkan hanya orang-orang yang fasik, bukan setiap orang. Siapa mereka? Adalah yang apa? Yang tidak memenuhi janji mereka bersama Allah. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi, yaitu mereka-mereka yang tidak memenuhi perjanjian mereka bersama Allah padahal telah diiringi dengan sumpah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, mereka memutuskan hubungan yang seharusnya mereka jaga dan hubungkan. Hubungan rahim di antara keluarga atau hubungan sesama orang yang beriman yang seharusnya mereka jaga. Mereka cabik-cabik dengan fanatisme kelompok dan golongan mereka. Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Persaudaraan dalam iman lebih kuat dari persaudaraan dalam darah kalau mereka tidak beriman. Tapi ternyata mereka cabik-cabik. Wa yufsiduna fil ard, mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Jadi kita lihat di sini bahwa kita kaum muslimin sebetulnya telah apa? Telah diambil sumpah dan janji. Sebagaimana yang Allah katakan pada kita umat Islam, Allah berfirman kepada Bani Israel, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat nikmat yang aku berikan pada kalian. Wa aufu bi ahdi, tepati perjanjian kalian bersamaku. Ufi bi ahdikum, aku akan tepati janjiku pada kalian. Ufi bi ahdi wa iyaya fattaqun.
dan hendaklah kalian hanya kepadaku kalian bertakwa. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah menegaskan pada Bani Israil kalau mereka memenuhi perjanjian mereka, Allah akan penuhi janjinya bagi mereka. Hingga Allah mengatakan, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im." Kalau seandainya para ahli kitab beriman bertakwa, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka, masukkan mereka dalam taman surga yang penuh kenikmatan. Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum fasiqun. Sama ya. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Kalau seandainya mereka para ahli kitab mau menegakkan kitab Taurat, begitu juga yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil, seandainya mereka menegakkan, menjalankan apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari Tuhan mereka Al-Quran, semua turun dari Tuhan yang sama. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan menikmati nikmat Allah yang turun dari langit maupun dari bumi. Minhum ummatun muqtasidah. Sebagian dari mereka ada umat yang muqtasid, berjalan lurus di atas kebenaran, tapi wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Kebanyakan mereka betapa buruknya yang mereka perbuat. Sama dengan umat Islam. Sama dengan umat Islam. Mereka berpaling dari Al-Quran, meninggalkan perintah-perintah Allah, digantikan dengan apa-apa yang dapat disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Nah, riwayat ini yang tidak terjamin kebenarannya, mereka adakan berbagai macam kebohongan membenarkan perbuatan yang mereka lakukan. Dalam suratul Baqarah juga Allah mengingatkan kepada kita, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun." Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah ayat-ayat yang betul-betul terang benderang menerangkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak ada yang ingkar kepadanya kecuali orang yang fasik. Setelah itu lama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka memberikan janji, mereka sumpah, mereka batalkan setelah itu, dan kebanyakan mereka tak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ketika datang seorang rasul yang membenarkan, menegaskan kebenaran yang ada pada mereka, ternyata sekelompok dari mereka mencampakkan apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ternyata sekelompok dari mereka mencampakkan kitab Allah di belakang mereka, seolah-olah mereka tidak tahu. Bukan mereka nggak tahu, seolah-olah mereka tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi kita lihat pengalaman Bani Israel terjadi juga pada kita yang meninggalkan kitab Allah digantikan dengan yang lain. Karena kalau yang lain bisa disesuaikan. Sanad bisa diciptakan. Tapi kalau Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ayat-ayat yang amat jelas dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita ingin betul-betul belajar dari pelajaran di masa lampau. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan umat-umat sebelum kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji dari mereka dan sumpah mereka abaikan. Jangan sampai kita juga seperti itu. Oleh karena itu saya ingin membacakan sebuah hadis. Hadis ini menurut mereka-mereka yang biasa mengkritisi hadis, mereka menganggap bahwa hadis ini merupakan hadis yang lemah. Bahkan ada yang mengatakan hadis yang mungkar. Mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis mungkar. Hadis ini diriwayatkan melalui At-Tirmidzi, kemudian diriwayatkan melalui sahabat Nabi kita Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, begitu pula sahabat Nabi kita Mu'adz bin Jabal. Melalui riwayat At-Tabrani, melalui Mu'adz bin Jabal,
At-Tirmidzi melalui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kalau Tirmidzi mengatakan bahwasannya dalam sanadnya ada Al-Harits Al-A'war, dianggap fihi maqal, dia mengatakan majhul. Kemudian dalam Tabrani mereka mengkritisi seorang yang bernama Waqid. Yang mengherankan ternyata hadis yang mereka anggap mungkar ini isinya semua dipetik dari Al-Quran dan uslubnya begitu indah. Meyakinkan kita bahwa ini dari Rasulullah, tapi kenapa hampir sebagian besar ahli hadis menolak ini? Karena hadis ini merupakan pukulan yang betul-betul amat dahsyat terhadap mereka. Hadis ini mendukung Al-Quran, mengajak kita berpegang teguh pada Al-Quran, sedangkan apa yang mereka lakukan justru mengajak orang meninggalkan kitab Allah digantikan dengan riwayat. Bahkan mereka mengatakan bahwa hadis lebih dibutuhkan daripada Al-Quran. Oleh karena itu, di kebanyakan tempat-tempat lembaga pendidikan agama, Al-Quran tidak menjadi kajian. Ada yang mulai belajar dari pelajaran nahwu, ada yang mulai belajar dari fikih, sedangkan Al-Quran mereka letakkan di kastok hanya pada saat malam Jumat atau subuh mereka baca tanpa pemahaman. Dan kebanyakan mereka yang berkecimpung dalam hadis, kebanyakan mereka tidak memahami Al-Quran. Kalau mereka memahami Al-Quran, niscaya mereka akan terbantu untuk mengkritisi riwayat-riwayat yang mereka kumpulkan. Bukan hanya dilihat dari mata rantai sanadnya saja, dari matan yang penuh kebohongan. Oleh karena itu banyak pengumpul hadis, ahli hadis, sengaja tidak sengaja mereka berbohong atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, seorang bernama Al-Harits Al-A'war. Harits ini kebetulan salah satu pengikut Imam Ali. Rupanya ada kebiasaan di sebagian kalangan, kalau yang berhubungan dengan Imam Ali, mereka anggap sebagai orang-orang yang majruh, yang cacat. Ini rasa sentimen. Kebencian bisa membuat orang menutup mata hingga menilai sesuatu tidak secara objektif. Oleh karena itu, mereka melontarkan tuduhan terhadap Al-Harits maupun kepada Abul Harits. Kalau saya punya kebiasaan selalu melihat hadis pertama dari matanya. Kalau matanya kita anggap benar, baru kita koreksi riwayatnya. Tapi kalau kita koreksi riwayatnya, kritisi riwayatnya, kemudian matanya batil, apa gunanya? Nah, dalam riwayat Al-Harits Al-A'war ini masuk Masjid Kufah. Dalam masjid dia menjumpai orang sedang berselisih dalam masalah hadis, bertengkar di seputar hadis, berdebat. Nah, karena riwayat hadis berbeda-beda, bermacam-macam, ya, bukan seperti Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu, dikumpulkan oleh Rasulullah. Setelah diperiksa, diteliti, beliau meninggal dunia, Quran dalam keadaan terjaga dan Allah juga turun tangan untuk menjaganya. Tidak mungkin ada perbedaan. Oleh karena itu seorang wanita peneliti dari Jerman mengumpulkan 42.000 Al-Quran dari masa-masa yang cukup tua. Waktu diteliti tidak ada satupun perbedaan, baik dalam ayatnya maupun susunannya. Tapi kalau hadis, coba. Dalam riwayat Bukhari saja bisa ada 2 hadis yang bertentangan. Apalagi antara Bukhari dan kitab-kitab yang lain. Baik dalam versi Syiah maupun Sunnah tidak berbeda. Penuh dengan berbagai macam riwayat yang matanya bila kita fahami membuat bulu roma kita merinding. Bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan kemuliaan para nabi dan kesucian mereka. Al-Harits ketika menyaksikan orang sedang ribut berbicara masalah hadis, langsung bergegas-gegas menjumpai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, telah terjadi kaita wa kait dalam Masjid Al-Kufah. Imam Ali langsung mengatakan, awa qad fa'aluh, apakah mereka telah melakukan hal ini? Disibukkan dengan riwayat pertentangan perselisihan, meninggalkan kitab Allah. Karena baik itu Imam Ali, baik itu Utsman, baik itu Umar, baik itu Abu Bakar ridwanullahi alaihim, semuanya dulu fokus pada Al-Quran. Sampai mereka tidak mengumpulkan hadis. Mereka juga wanti-wanti kalau ada orang bertanya, kembalikan kepada kitab Allah. Tapi kalau orang dibutuhkan meriwayatkan hadis, mesti diambil sumpahnya, kemudian dipanggil 2 orang saksi. Kalau tidak, Sayyidina Umar bahkan akan mencambuk dirinya.
Jangan sampai berdusta atas nama Rasul. Akhirnya Imam Ali langsung tampil mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ala innaha satakunu fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya akan datang fitnah, huru-hara kekacauan yang akan melanda kehidupan kaum muslimin. Kata fitnah ini menggambarkan betul-betul keadaan kondisi yang kacau balau. Saat ini kita jumpai umat Islam telah mengalami keadaan tersebut. Bahkan terjadi pertumpahan darah di antara sesama umat Islam hanya disebabkan karena riwayat-riwayat hadis yang mereka jadikan sebagai alasan untuk menghalalkan darah sesama saudara mereka. Faqultu famal makhraju minha ya Rasulullah. Imam Ali tampil bertanya pada Rasulullah, jalan keluarnya apa ya Rasulullah? Dijawab, kitabullah. Qala kitabullah, jalan keluarnya kitab Allah. Kenapa? Karena kitab Allah tidak terdapat keraguan. Kalau hadis sebagai contoh Mas Krisna, orang bawa hadis, kelompok lain bisa bawa versi hadis yang lain. Betul nggak? Ya. Orang membawa satu hadis dikuatkan, yang lain bisa menggunakan argumentasi melemahkan hadis tersebut. Karena kebanyakan hadis rawinya hanya 1-2 orang dari atas, baru berkembang di bawah. Jadi kalau kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh kutubus sittah, itu di bawah, di atas yang menerima dari Rasul atau dari sahabat paling hanya 1-2 orang. Apalagi ulama bersepakat bahwa sebagian besar hadis diriwayatkan maknanya bukan lafadznya dari Rasulullah. Oleh karena itu, dari 200.000 hadis yang dikumpulkan, yang berulang dan tidak berulang, Al-Manawi mengatakan bahwasanya 2/3 merupakan hadis palsu. Hanya 1/3 yang bisa dipertimbangkan. Sedangkan hadis yang mutawatir diriwayatkan sahabat dalam jumlah besar, yang dianggap mutawatir lafadz dan maknanya hanya 1. Itu pun masih berbeda. Itu man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada riwayat man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan menyiapkan tempat di dalam api neraka. Ada riwayat lain muta'ammidan, meriwayatkan secara dusta dengan sengaja. Itu hadis yang dianggap mutawatir lafadz dan maknanya masih ada perbedaan. Tapi kalau Quran, coba tunjukkan mana ada perbedaan antara Quran A, Quran B. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau ada yang mengatakan Syiah punya Quran yang berbeda, kamu jangan hanya asal ngomong aja. Jangan asal bunyi ngomong, buktikan mana Qurannya. Ucapan kamu ini sebetulnya ucapan orang yang tidak beriman, yang sengaja ingin menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran. Jadi kita lihat dengan jelas ya, bahwa Quran itu satu-satunya kitab yang tidak terdapat keraguan, tidak terdapat kebengkokan di dalamnya, ya. Dan dia merupakan firman-firman yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi coba? Kitabullah fihi naba'u ma kana qablakum. Dalam Quran terdapat cerita, pelajaran, hikmah dari orang-orang sebelum kalian. Kisah para nabi yang menjelaskan hukum sejarah, bangkitnya satu umat, hancurnya satu umat. Ternyata kita temukan waktu mereka taat pada Allah, mereka sejahtera. Begitu mereka ingkar, mereka hancur. Dari kisah masa lampau yang diceritakan menjadi pelajaran buat Nabi kita, buat umatnya. Bagaimana berdakwah. Bukan hanya Quran diturunkan berisikan petunjuk, sampai metode berdakwah juga diajarkan oleh Allah melalui dialog para Nabi bersama umatnya. Gak ada dialog yang mencerca, mencaci, memaki. Yang ada musuh-musuh Islam, musuh para Nabi mencerca mereka, mereka hadapi dengan sabar. Kemudian wa khabaru ma ba'dakum. Di samping Quran menceritakan kisah-kisah orang terdahulu yang penuh hikmah, Allah juga menerangkan dalam kitabnya strategi untuk menghadapi tantangan di masa akan datang. Bagaimana kita menjadi kuat? Bagaimana kita betul-betul dapat keluar dari kemelut yang kita hadapi, menemukan jalan keluar yang indah, jalan terang. Juga bagaimana kita membawa kesejahteraan buat umat kita, Quran terangkan. Begitu juga berhadapan dengan musuh,
Allah perintahkan kita mempersiapkan diri kita semaksimal kemampuan kita, bukan untuk menyerang, melindungi, menjaga keamanan kita semuanya. Dimana kalau ikut petunjuk-petunjuk tersebut, niscaya kita akan meraih keberhasilan. Tapi sayang, Quran tidak direnungkan, mereka gantikan dengan yang lain, bukan berjaya, malah yang terjadi mereka tercabik-cabik oleh hawa nafsu mereka. Jadi, Quran berisikan pelajaran kisah orang-orang terdahulu dan juga strategi. Kabar bagaimana kita menghadapi orang-orang di masa akan datang. Kenapa kok Quran selalu relevan untuk setiap masa? Karena datangnya dari Allah. Manusia relevan untuk menghadapi tantangan zamannya. Dari masa ke masa, walaupun perkembangan teknologi begitu pesat, ternyata manusia justru di depan. Karena teknologi berasal dari produksi manusia. Tidak perlu ada perubahan. Betul enggak? Begitu juga Al-Quran ke belakang dan ke depan. Menceritakan ke belakang dengan kebenaran, bukan cerita dongeng, sebagai pelajaran penuh hikmah, juga menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan datang dan bagaimana kita hadapinya. Kemudian, wa hukmu ma bainakum. Di samping berisikan pelajaran yang penuh hikmah, mempersiapkan kita untuk menghadapi juga yang akan datang, juga Quran hukum yang Allah turunkan untuk melerai menyelesaikan persoalan di antara kalian. Datangnya dari Allah langsung. Kalau datang dari manusia, orang bisa tolak. Betul enggak? Bisa kasasi, bisa banding. Tapi kalau datang dari Allah, seorang yang beriman tidak ada jalan baginya melainkan mengatakan sami'na wa ata'na. Wa huwal faslu laisa bil hazl. Dan dia merupakan apa? Kalimatul fasli. Merupakan keputusan yang tegas, bukan merupakan guyon, dagelan maupun lawakan. Tapi ini merupakan hal yang serius. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa saja yang meninggalkan Al-Quran dari orang-orang yang sombong, Allah akan patahkan punggungnya. Maksudnya apa? Akan hancurkan dirinya. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Siapa yang mencari petunjuk dari selain kitab Allah, di luar kitab Allah, maka Allah akan biarkan dirinya tersesat. Akan membuat dia terlunta-lunta dalam kebingungan. Rambu agama Allah yang jelas mereka abaikan. Mereka ikuti hawa nafsu mereka, yang akan terjadi kehancuran dan kemusnahan. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Wa huwa hablullahil matin. Dan dia merupakan tali Allah yang kokoh. Yang berpegang padanya, Allah akan selamatkan dirinya. Dan Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dari pertama kita lihat bagaimana hadis ini menceritakan sebetulnya kandungan Al-Quran. Setelah itu apa? Wa huwa dzikrul hakim. Dan dia adalah pelajaran yang penuh dengan hikmah. Yasin wal Qur'anil hakim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Shad wal Qur'ani dzidzikr wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini merupakan petikan dari Al-Quran. Wa huwa siratul mustaqim. Dan dia merupakan jalan yang lurus. Allah bilang dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Lalu terangkan, sirat mustaqim ini tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi wahuwa siratul mustaqim. Dan kita selalu minta dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Huwaladzi la tazighu bihil ahwa. Kitab Allah ini yang tidak diselimuti oleh hawa nafsu, yang membuat seorang diselewengkan dari kebenaran. Keputusannya kalau kita ikuti, ya, keputusan yang hak. Tapi kalau pendapat seorang bisa saja membawa interest kepentingan hawa nafsunya. Wala taltabisu bihil alsinah. Demikian pula lidah, ya. Tidak apa? Lidah manusia, ya, tidak akan mengalami apa? Tidak akan mengalami kekacauan, kesamaran dalam membacanya. Coba baca hadis. Riwayat yang sama dalam kitab yang sama bisa berbeda uslubnya, bahasanya. Betul enggak? Betul. Contoh innamal a'mal binniyat, riwayat al-a'mal binniyat, ya.
berbagai macam riwayat yang berbeda-beda. Tapi kalau Al-Quran, wala taltabisu bihil alsinah. Mau dari Jawa, dari Sunda, dari Amerika, dari Cina, begitu mereka buka Al-Quran, dibaca dengan bacaan yang sama. Kalau kiraat itu? Kiraat nggak keluar dari rasmul Quran. Tulisan Quran tidak keluar. Cuma bacaannya mengikuti lahjah bangsa Arab untuk memudahkan mereka. Contohnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada sebagian kaum membaca alaihimu. Alaihimu. Tapi tulisan tetap alaihim. Cuma sebagian membaca alaihimu, sebagian membaca alaihim. Faham enggak? Begitu juga waman aufa bima ahada alaihullah. Sebetulnya yang biasa dipakai waman aufa bima ahada alaihillah. Tapi satu kaum ya, dalam bentuk seperti ini membacanya begitu, bukan mengikuti kasrah sebelumnya. Jadi waman aufa bima ahada alaihullah. Lagi bismillahi majroha. Ada yang membaca imalah orang-orang Arab seperti orang Betawi. Yang A jadi E. Ya. Oleh karena itu mereka baca bismillahi majreha. Itu bacaan diambil karena yang meriwayatkan dengar dari gurunya mengajarkan begitu. Nah kita tahu di antara ya qari ya, yang meriwayatkan qiraat bil imalah adalah Kisai. Tapi tulisan hurufnya sama, majrohnya sama, cuma dibacanya majreha wa berusaha. Jadi orang Betawi kalau baca ya, paling enggak apa? Paling enggak bacaan dia punya dasar. Begitu juga negara Arab, ada orang yang punya kecondongan imalah. Kalau kita bilang majroha, tetap aja majreha. Jadi, wala taltabisu bihil alsina. Setelah itu apa? Wala yashba' minhul ulama. Dan ulama ketika membaca, merenungkan, tidak pernah puas dan kenyang. Karena apa? Bagikan samudra yang penuh dengan hikmah yang tidak pernah berakhir. Wala yakhlaqu ala kathratir rad. Khaliqa yakhlaqu, lapuk. Sesuatu yang lapuk. Thawbun khaliq, ya, maksudnya apa? Baju yang lapuk. Jadi la yakhlaqu ala kathratir rad, tidak akan pernah lapuk, tidak akan pernah menjemukan karena banyaknya dibaca dan berulang-ulang. Kita kalau yang beriman mendengarkan Quran, subhanallah, berulang kali dibaca tidak pernah ada kejemuan di hati kita. Betul enggak? Kemudian wala tanqadi ajaibuhu, keajaibannya tidak akan pernah berakhir. Huwallazi lam tantahil jinnu id sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Dan Al-Qur'an ini ketika jin mendengarkan bacaan Al-Qur'an, langsung mereka berkata, sungguh kami telah mendengarkan Qur'an yang amat menakjubkan, yang membimbing ke jalan yang lurus. Fa amanna bih, dan kami beriman padanya. Ini dipetik juga dari Al-Qur'an. Man qala bihi sadaq. Yang berbicara dengan Quran dipastikan ucapannya benar. Kemudian wa man amila bihi ujir. Yang beramal dengan Quran Allah berikan ganjaran. Wa man hakama bihi adal. Yang memberikan keputusan dengan Quran, keputusannya adil. Wa man da ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Yang mengajak kepada Al-Quran akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Khudha ilaika ya a'war. Ambil hadis ini wahai a'war. Berkata kepada pengikutnya. Kalau kita lihat uslubnya, uslub yang begitu indah, yang layak keluar dari Nabi kita Muhammad SAW, dan kandungannya semua dipetik dari Al-Quran. Man qala bihi sadaq, walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Bicara mengenai Quran. Nah, kalau seandainya ahli hadis bersepakat sebagian mereka untuk mengingkari hadis ini, tidak heran. Karena hadis ini sama aja apa? Sama aja menarik tikar atau menarik permadani apa? Dari kaki mereka, berjatuhan satu persatu. Karena jelas-jelasan mereka berdosa besar ketika menyibukkan umat dari kitab Allah. Seharusnya kitab Allah berada pada skala prioritas, baru riwayat ya, di belakangnya. Apabila riwayat di hadapan Al-Quran tidak cocok, maka seharusnya diabaikan. Dari manapun datangnya. Yang Syiah jangan fanatik pada Syiahnya, yang Sunnah jangan fanatik pada kelompoknya, tapi mereka bersatu dalam Al-Quran. Nah, kalau kita bisa bersatu dalam Islam, jangan bawa kelompok, bawa golongan, bawa nama yang lain. La Syiah, wala Sunnah, wala Salafi, wala Khalafi, wala NU, wala Muhammadiyah. Islam, Muslimun. Kemudian,
rujukan pedoman kita yang disepakati Quran. Adapun yang lain, cocokkan dengan Quran. Cocok kita ikuti, nggak cocok kita abaikan. Tapi umat Islam telah keracunan. Nah, saya mau tanya Mas Krisna, seandainya orang NU diajak bergabung dalam nama Muhammadiyah, mau nggak? Agak susah kelihatannya. Bukan susah, mustahil. Orang Muhammadiyah disuruh bergabung dalam nama NU, mau nggak? Nggak mau. Lalu mereka bertanya, jamilnya apa nama ini bisa menyelamatkan kami? Dari kefanatikan sampai Menteri Agama kita ini kemarin bilang, Departemen Agama punya NU. Hadiah untuk NU. Nah, bagaimana NU bisa mengayomi semuanya kalau semua diklaim punya NU? Memangnya masyarakat Indonesia semuanya NU? Kan bukan. Bukan juga Muhammadiyah. Bukan juga PKS. Bukan juga Persis. Bukan juga Salafi atau Khalafi. Bukan juga Syiah. Kalau orang-orang Syiah dia aja bergabung bersatu dengan nama Sunnah, mau nggak? Nggak mau. Sunnah diajak bergabung dengan nama Syiah, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau diajak bergabung bersatu dalam Islam, harus mau nggak? Mau, harus mau. Kalau dia nggak mau, ya pilih agama yang lain. Betul nggak? Ya. Nah, tinggal referensinya Al-Quran. Nah, kita bukan mengingkari sunnah Nabi, sama sekali tidak. Sunnah Nabi dipetik dari Al-Quran, terjemahan dari Al-Quran, aplikasi dari Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang cocok dengan Quran kita ambil. Nah, hadis ini yang mereka katakan sebagai hadis mungkar, isinya semua sejalan dengan Al-Quran. Yang mengherankan, hadis yang isinya jelas-jelasan mungkar, mereka bilang hadis sahih. Seperti Nabi Musa menonjok mata malaikat Israel sampai jatuh ketika mau dicabut nyawanya. Kemudian ketika Nabi Musa telanjang di tengah-tengah kaumnya sampai terlihat auratnya. Ini hadis jelas-jelasan mungkar, palsu. Mereka sahihkan. Kenapa? Cocok sama mereka. Tapi kalau hadis seperti ini yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran, mengajak kita berpegang teguh pada tali Allah, mengajak kita memenuhi sumpah kita, diabaikan. Oleh karena itu cukup sudah. La Syiah wala Sunnah. La Muhammadiyah wala NU. Wala Salafi wala Khalafi. Wala Persis wala non-Persis. Kita Islam, kita punya pegangan yang Allah ridhai, wa nahnu muslimun. Kalau ada perbedaan, kita duduk sama-sama, kita letakkan Quran sebagai timbangan. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau benar, katakan alhamdulillah. Jangan terbawa oleh kesombongan. Nah, kita harapkan mudah-mudahan kita bisa dilembutkan hati kita untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari kesombongan dan keangkuhan. Dan mudah-mudahan Rasil bisa tampil dengan setia menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidnya mendapatkan ganjaran ampunan dan berkumpul bersama Rasulullah SAW. Begitu pula kita berharap yang dari Muhammadiyah, yang dari NU, dari Persis, dari mana-mana tempat datang bersatu saling mencinta. Dan saya kenal baik dari orang-orang NU banyak orang-orang yang soleh, termasuk pendirinya. Dari Muhammadiyah terdapat orang-orang yang soleh yang berjuang untuk Allah dan Islam. Begitu pula dari kalangan yang lain. Jadi yang kita sama sekali tidak sukai dan kita berikan peringatan, jangan kita bawa bendera organisasi, tapi bawa Islam dan Muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz Isa, Ustaz Husain. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Tadi mudah-mudahan uraiannya mengena di kita ya. Baik, saya Muhammad Krisna, Neza juga Anis Muali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.